Banyak orang ngira jadi fotografer wedding itu gampang. Datang ke acara atau ke venue, foto-foto, selesai, pulang, habis itu dibayar. Sebenarnya ada beberapa hal yang gua rasa ya, ini nggak semua orang bisa lihat. Menurut gue ini adalah salah satu pekerjaan yang memiliki tekanan yang cukup besar ya. Oh ya, sebelum lanjut, perkenalkan gua Hadi. Gua di sini sebagai fotografer wedding yang terjun dari sebenarnya baru sih dari 2019, tapi akhir-akhir ini gue lebih sering ngambil ke video. Tapi tergantung juga ya kalau permintaan dari vendor, kalau ada foto ya foto, kalau ada video gua video. Tapi terakhir-terakhir ini gue lebih sering ke video. Dan setelah beberapa tahun gue terjun di dunia ini, gue ngerasa ada hal yang sebenarnya nggak bener-bener orang luar lihat ya. Dan hal ini baru terasa kalau misalnya lu masuk atau terjun langsung ke dunia wedding photographer ini. Oke, hal pertama gue akan bongkar semua. Dan ini mungkin untuk lu yang baru mau terjun ke dunia wedding fotografi, ya bisa lu pikirkan dengan matang-matang ya. Jadi pertama ini sebenarnya di dunia wedding fotografi ini itu waktu nggak bisa diulang coy. Jadi gini, ketika lu ngeliput suatu acara atau suatu wedding, misalnya ada pengantinnya entrance atau pengantin masuk, terus tukar cincin, pemasangan cincin, sungkeman, itu kan momen-momen yang sebenarnya nggak bisa diulang. Jadi disitulah letak sedikit gue merasa agak sulit awal-awal. Gimana gue mengatur waktu, harus peka terhadap momen, harus bisa melihat dan membaca situasi ya. Karena ini sebenarnya kan acara yang berlangsung nyata gitu. Dan nggak ada tayangan ulang, nggak mungkin kan tiba-tiba maaf kak, boleh kita ulang lagi nggak tukar cincinnya? Atau bu, boleh nangis sekali lagi nggak? Atau pak, boleh ke kita nangisnya lebih natural lagi ya? Karena mungkin kita nggak sempet record atau kita nggak sempet jepret gitu. Bagi gua hal-hal yang seperti itu tuh awalnya ketika gue terjun tuh ngerasa kayak kok berat ya ngomong ke pengantin atau ke klien gitu, karena ini sebenarnya momen mereka gitu sekali seumur hidup. Kalau itu terlewat udah nggak bisa diulang. Misalnya sungkeman, nggak mungkin kan kita sungkeman lagi. Kalau misalnya tukar cincin atau pemasangan cincin mungkin masih bisa lah kita reka adegan. Cuma momen atau feelnya itu nggak natural lagi karena udah kita buat gitu kan. Tapi sebenarnya pressure di wedding ini nih bukan cuma hal yang nggak bisa diulang loh, tapi ada lagi. Nah yang kedua ini gue mau bahas banyak orang yang terjun di dunia fotografer wedding ataupun videographer wedding, pasti yang dibahas selalu gear. Ya gearnya apa, maksudnya kameranya ya, terus lensanya apa, equipmentnya seperti apa, kayak lighting, kayak gue syuting di sini dengan lighting sederhana. Ya gue pikir ya udahlah, yang penting inti dari konten gue tercapai gitu, karena gue juga nggak di rumah, nggak ada studio gitu kan. Jadi udah pakai lampu seadanya, set light, yang penting cukup begitu kan. Jadi sebenarnya yang dibahas itu hanya seputar gear. Padahal yang kedua yang gue rasain sebenarnya itu keputusan yang kita ambil ketika ada momen-momen yang nggak sesuai keinginan kita, seperti lightingnya berubah. Misalnya kita di tenda gitu ya, karena gue juga sering di tenda. Lightingnya kadang berubah, kadang mendung, kadang cerah, kadang juga kita bisa bilang kayak tertutup sama awan gitu ya, jadi nggak terlalu cerah. Nah itu kan kita harus sigap gitu untuk merubah settingan, entah itu kita rubah ISO, apa aperture, apa si shutter speed gitu. Terus selanjutnya kadang acara juga bisa molor, misalnya kita udah standby jam 7, akad jam 8 atau jam 9 gitu ya untuk wedding nasional. Tapi ternyata molor gitu bisa sampai sejam 2 jam. Nah itu gimana cara kita mensiasatinya gitu kan? Keputusan apa yang akan kita ambil? Apakah kita ngambil perintilannya dulu atau bikin flat lay, atau kita lihat mana yang sudah ready, apakah bride atau groom? Ya kita bisa tarik dulu groomnya gitu kan? Atau sesuatu yang kita ngambil misalnya candid moment atau raw moment gitu ya, kita ambil foto-foto keluarga, foto-foto dekorasi gitu. Ataupun juga ketika kita terjun langsung di lapangan ternyata space-nya sempit, misalnya panggungnya jaraknya itu deket banget gitu kan, buat kita foto nggak ada 2 meter 3 meter. Bahkan sering sekali ya gue nemuin, bukan gue nemuin ya, gue kejadian gitu ya, foto pakai lensa 24 aja untuk foto grup berenam ya, berenam itu nggak cukup gitu. Makanya itu saking mepetnya. Jadi keputusan apa yang kita ambil nih? Apakah kita ya mundur lagi ke belakang dengan resiko tendanya kita buka dikit, kita cari celah, atau minta izin ke
tuan rumah, apakah ini bisa digeser atau kita bisa berpindah miring atau segala, segala macam gitu. Jadi kita harus sampaikan juga kan resikonya kalau kita foto seperti ini hasilnya gimana gitu kan. Nah, cara-cara seperti itu atau langkah-langkah seperti itu yang menurut saya itu yang paling susah juga ya, ke nomor dua gitu. Nah biasanya juga kalau terlalu lama pasti ada momen-momen yang terlewat. Jadi kalau kita mikirnya kelamaan nih, ya udah gitu momen lewat gitu aja. Karena kan ini acara pernikahan kan dari pagi ya jalan terus kan, kalau misal sampai malam gitu, sampai malam gitu kan. Dan kita juga harus dituntut memiliki atau menghasilkan gambar yang bagus. Nah, jadi di tengah-tengah kondisi seperti itu juga hasil kita harus maksimal gitu, harus bagus gitu kan. Nah, itu yang nggak dilihat oleh orang luar gitu kan. Jadi di wedding itu kita sebagai fotografer atau videografer itu bukan cuma sebagai fotografer di sana. Kadang kita juga harus bisa mengarahkan atau ngatur gitu ya. Ada beberapa keluarga besar, kita baris. Anggaplah kayak di wedding nasional biasanya kalau saya yang di tenda itu nggak ada WO gitu. Jadi kita harus ngatur. Ini bapak ibunya berdirinya seperti apa, di belakang barisnya gimana. Biasanya ya kan namanya keluarga gitu kan tuh crowded banget kan, riuh gitu. Dia ada yang berbawaan, ada yang misalnya tidak satu mobil sama pasangannya terus main cari-carian gitu. Itu gimana caranya kita bisa ngatur yang bawa seperti apa, yang baris seperti apa, ataupun ketika pas pengalungan kita harus briefing dulu kan supaya apa? Supaya kita bisa ngambil momen yang maksimal, misalnya dia pengalungannya gitu kan. Itu yang saya rasa juga memang harus mempunyai mental yang kuat dan kita harus bisa mengelola pressure di sana. Dan biasanya semua itu terjadi dalam waktu yang cepat ya. Mereka datang, pengalungan, duduk, langsung akad gitu. Jadi mereka tuh sebenarnya nggak tahu apa yang dihasilkan di kamera kita, dan mereka nggak akan pernah tahu apa yang kita lakukan di balik kamera kita gitu kan. Yang mereka tahu hanyalah hasil bagus, dan itu semua sebenarnya nggak bisa mereka lihat gitu. Apa yang terjadi di belakang kamera, yang mereka tahu hanya ya fotonya bagus gitu, hasilnya ya memuaskan gitu, dan tidak membuat beberapa mungkin ada beberapa keluarga yang merasa kecewa gitu karena mungkin fotonya kurang bagus, miring, atau dia lagi di foto merem, atau dia lagi di foto lagi makan atau apa gitu kan. Kadang ada yang nggak suka ya, tapi mereka kan nggak tahu, pokoknya intinya maunya foto mereka bagus aja gitu kan. Nah jadi kita harus apa ya, kayak improvisasi gitu. Kadang kita jadi WO juga, kadang kita jadi fotografer juga, kadang juga kita ya kalau misalnya di pelaminan ada sampah-sampah yang kotor ya bisa kita bersihin dulu, atau kadang juga ya gue pelin dulu atau gue sapu dulu gitu supaya bersih gitu kan. Nah mungkin itu juga alasannya kenapa beberapa orang yang cukup veteran, cukup lama gitu, suhu kita yang sudah berkecimpung di dunia fotografi dan videografi itu kayaknya terlihat sangat serius gitu ketika foto. Bahkan nggak segan ya, terlihat tegas gitu kan, nggak segan kalau ada orang yang halangin kita, atau bu boleh minggir dulu, atau ini dulu kak boleh ini dulu, atau terlalu detail, kalau kita bilang terlalu detail. Karena memang ya setelah gua alamin gitu beberapa tahun ini, total udah 6 tahun ya, total 6 tahun ini gua ngerasain ketika hasilnya kita tidak sesuai dengan ekspektasi mereka, itu bakal komplainnya tuh banyak banget, bebannya ke kita. Apalagi kayak gua ini seorang freelance gitu kan, dan gua membawa nama besar brand gitu. Jadi ada nama dan suatu instansi gitu yang gue jaga sebenarnya, bukan cuma diri gue sendiri. Kalau misalnya diri gue sendiri nggak laku gitu kan ya sama aja gitu kan, tapi ada yang jauh lebih besarnya, yaitu brandnya. Apalagi kita sebagai seorang freelance, terlebih lagi juga kita harus tahu ya bahwa momen-momen mereka itu sebenarnya momen-momen penting gitu. Dalam satu acara wedding itu nggak ada momen-momen yang nggak penting, terutama kalau misalnya acaranya padat ya, misalnya di venue dia kan terbentur masalah jam. Tiap menit, tiap detik itu sangat penting. Makanya gue termasuk orang yang nggak terlalu apa ya, terlalu sayang sater ya. Yang penting ya udah kita belanja aja dulu footage di sini, atau kita ambil aja yang menurut kita menarik. Nanti kan bisa disortir sama editor, atau mungkin sebelum disetor kita sortir dulu kira-kira yang fotonya miss atau fotonya gagal ya nggak kita store. Tapi kadang-kadang foto yang kita rasa kayaknya nggak bagus deh, atau kayaknya kurang deh, tapi di mata orang lain bisa bernilai kayak ini foto bagus nih, luar biasa nih gitu. Jadi nggak perlu takut ya ngabisin shutter. Jadi ya udah gas aja. Namanya kita di hire untuk bekerja gitu, ya gas aja seluruh momen, seluruh apa namanya kejadian-kejadian liput aja. Kita belanja dulu daripada nanti, kalau videografer ya, daripada nanti kekurangan footage kan mending kita lebih gitu kan. Sama juga fotografi, daripada nanti ada yang terlewat gitu kan, mendingan kita fotoin aja gitu.
Kadang ada hal yang kita anggap sepele, nggak penting bagi kita, tapi bagi klien itu penting. Kayak contohnya, gue pernah waktu itu sih gue jadi videografi ya. Jadi ada semacam mungkin hand bouquet ya bagi seseorang yang baru gitu kan, kayaknya nggak penting amat, ngapain kita fotoin bunga gitu kan. Ternyata pas habis acara di confirm, kok ini di video ada shot bouquet gitu, tapi kok di fotonya nggak ada gitu kan. Nah mungkin dia dapat endorse atau dia mungkin belinya agak lumayan pricey, jadi pengen di apa ya, di up di Instagramnya kan gitu. Bagi kita tuh nggak penting, tapi bagi klien tuh mungkin penting gitu kan. Jadi mungkin ini hanya unek-unek gue ya, tiga hal ini yang sebenarnya gue rasa teman-teman juga yang udah lama mungkin tahu gitu. Fotografi ini terutama di wedding itu sebenarnya nggak bisa dianggap sepele gitu. Jadi kalau lo baru mau masuk ke dunia wedding fotografi, gua rasa lu harus tonton video ini dulu supaya lu bisa dapat gambaran ya, dan lu juga bisa berpikir mental gue nih sebenarnya udah siap belum sih diemban tanggung jawab oleh orang di satu hari itu gitu kan. Istilahnya mau nggak sih gue direpotin apapun, kalau ada namanya ibu-ibu, gue mau foto dong, foto ya udah foto gitu kan. Ya mungkin cukup sekian video pertama gue yang ngebahas mungkin tentang unek-unek gue. Mungkin hal penting yang sebenarnya lu harus pikirin sih ketika lu mau terjun atau mau berkarir di dunia fotografi, terutama di wedding fotografi. Jadi mungkin di channel ini gue akan rebranding lagi, akan banyak membahas detail masalah wedding fotografi. Jadi video-video lama gue nggak gue hapus, tetap ada, tapi kedepannya gue akan membahas hal-hal apa sih yang ada di dunia wedding fotografi ataupun videografi. Jadi bukan cuma teknik fotografi yang akan atau videografi yang akan dibahas di channel ini, tapi lebih itu juga sih, tapi lebih ke apa ya, cerita dan pengalaman gue dan unek-unek gue aja sih yang sebenarnya ingin gue sampaikan. Gue Hadi, sampai jumpa di next video.